Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sehat semua ya. Untuk video kali ini kita masih di program dongeng pendidikan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang dongeng tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang vegetatif ya. Kemarin kita sudah bersama menyimak ya, kalau yang generatif itu secara kawin atau menggunakan penyerbukan. Nah, ini kebalikannya. Berarti ini vegetatif secara tidak kawin ya, itu ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau secara vegetatif. Ya, ini perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Artinya di sini tidak membutuhkan sel kelamin jantan atau di video kemarin yaitu benang sari, tangkai sari, dan putik sebagai sel kelamin betina. Tidak butuh itu ya. Kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif ini ya ada dua yaitu alami dan buatan. Ya, ada dua yaitu alami dan buatan. Untuk yang alami artinya perkembangbiakan tersebut secara alami. Jadi oleh tumbuhan itu sendiri. Ya, nanti di bawah ada contoh-contohnya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan ya seperti ini itu terjadi karena bantuan kita, terjadi karena bantuan manusia. Nanti di bawah ada juga contoh-contohnya ya. Jadi ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Oke, kita lanjutkan, simak yang berikutnya. Kita mulai dari yang alami dulu ya. Kita mulai dari yang alami dulu. Yang pertama yaitu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang. Ada bawang merah dan ada bawang putih serta ada bunga bakung. Ya. Ini berkembang biak dengan umbi lapis. Karena berlapis-lapis ya. Kamu kalau bawang kemudian mengupas bawang itu kan berlapis-lapis. Itu namanya umbi lapis. Berikutnya yaitu umbi batang. Nah, umbi batang contoh tanamannya yaitu kentang. Tahu kentang? Iya. Biasanya bentuknya ada yang kecil, ada yang agak besar, berwarna coklat. Itu kentang. Itu berkembang biak dengan umbi batang. Jadi umbinya terdapat di batangnya. Kemudian umbi yang berikutnya yaitu ada umbi akar. Nah, umbi akar tanaman yang contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Wortel dan lobak. Contohnya ada umbi akar, wortel lobak. Selain wortel lobak mungkin ada singkong ya. Singkong tahu kan ya? Ubi kayu. Itu juga umbi akar. Jadi akarnya yang ada di dalam tanah itu menjadi sebuah umbi. Sebuah bagian tumbuhan yang dapat kita konsumsi ya, seperti wortel, lobak, ubi kayu atau singkong. Ada juga ubi jalar juga sama. Kemudian berikutnya yaitu geragih atau stolon ya. Geragih atau stolon contoh tanamannya yaitu stroberi atau pegagan. Stroberi dan pegagan itu ada contoh gambarnya di situ ya. Ada contoh gambarnya di sini nih ya. Kita lihat kalau geragi itu ya, jadi akar yang menjalar ada di atas tanah. Itu adalah geragi atau stolon ya. Berbeda dengan yang akan kita bahas nanti, yaitu yang berikutnya yaitu akar tinggal atau rizoma. Contohnya tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma yaitu kunyit, jahe, lengkuas ya, itu berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Bedanya dengan gerage,
Kalau gerage menjalar di atas ya, di atas di sini. Kalau rizoma ya, itu di bawah tanah, di bawah tanah. Tidak kelihatan. Kalau gerage kan kelihatan itu ya, akarnya yang menjalar. Tetapi kalau akar tinggal atau rizoma tidak kelihatan, itu ada di dalam tanah. Contohnya tumbuhan kunyit, jahe, kemudian lengkuas, kunir ya, dan tumbuhan yang lain. Ya, itu jelas bedanya ya. Kemudian spora, yaitu spora, contoh spora yaitu paku dan lumut ya. Biasanya tumbuhan paku-pakuan itu di belakangnya ada serbuk-serbuk berwarna putih, itu adalah spora, itu perkembangbiakannya. Kemudian tunas. Tunas ini tunas biasa ya. Contoh ada tanaman pisang, ada tanaman bambu, kemudian ada tanaman tebu ya. Sudah biasa kita lihat. Kemudian ada satu lagi itu bambu, itu juga menggunakan tunas, tunas biasa. Berikutnya yaitu masih tunas, tetapi tunas adventif. Kalau tunas biasa itu tumbuhnya di sebelah tanaman utama, kalau tunas adventif tumbuhnya itu ada di bagian lain. Kalau tunas adventif yang dicontohkan di sini cocor bebek itu berkembang tanaman barunya ada di daunnya. Jadi kalau daun cocor bebek kita potong, kemudian kita letakkan di atas tanah, daun tersebut akan menghasilkan individu baru seperti itu. Itu tadi ya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang bagian alami. Sekarang yang kedua yaitu perkembangbiakan masih vegetatif tetapi yang buatan. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh yang di bawahnya. Yang pertama adalah mencangkok. Nah, mencangkok sudah sering kita lihat, sudah sering kita bahas ya. Cangkok tumbuh-tumbuhannya jelas harus berkayu karena tumbuhan tersebut nantinya akan kulit kayunya akan kita bersihkan. Kita ambil kemudian dilapisi dengan tanah, kemudian dibungkus. Nanti di situ akan tumbuh akar, dipotong, jadilah individu baru. Selain cangkok ada stek batang. Ini ada tanaman singkong ya, batangnya kita potong, kemudian tancapkan di atas tanah, itu akan menjadi individu baru. Itu namanya stek batang. Batangnya yang di stek. Berikutnya adalah stek daun. Contohnya yaitu lidah buaya atau sensifera ya. Kalau singkong batangnya, kalau sensifera itu daunnya. Berikutnya merunduk ya. Merunduk itu contohnya ada anggur, ada apel, itu juga merunduk, itu tumbuhannya seperti itu. Ini merunduk ya. Jelas ya, terlihat merunduk. Nanti yang dirundukkan itu akan keluar akar menjadi individu baru. Berikutnya yaitu tempel atau okulasi. Yaitu contoh menempelnya seperti itu. Contoh tanamannya ada jeruk, ada durian ya, menempel menjadikan individu baru yang memiliki sifat yang lebih baik. Berikutnya yaitu menyambung atau mengenten ya, jeruk dan jambu fungsinya juga sama, yaitu menghasilkan individu yang lebih baik ya, misalnya buahnya banyak dan manis misalnya. Yang berikutnya adalah kultur jaringan, yaitu menanam jaringan tumbuhan pada media khusus ya. Jadi ulangi lagi, ada sangkok, stek batang, stek batang merunduk, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, dan kultur jaringan. Ya, itu tadi tentang perkembangan biakan tumbuhan secara vegetatif tetapi yang buatan. Yang pertama ada di alami, artinya alami itu karena tumbuhan itu sendiri, sedangkan yang ini adalah yang buatan, dibantu oleh manusia, seperti itu. Oke, cukup dongeng pendidikan kali ini. Kita lanjutkan dongeng pendidikan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.